Halo guys, welcome to channel Storytel bersama gue Fandi di sini. Di video kali ini, gue akan membawakan story tentang Ferry Idam Hermansyah atau yang juga dikenal sebagai Rian. Ia adalah seorang terpidana pembunuh berantai. Ferry mengaku membunuh 11 orang dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Ferry menunggu eksekusi di LP Kesambi Cirebon. Dia ditangkap pada tahun 2008. Penasaran dengan story-nya? Here we go, the story guys. Kasus ini menjadi terkenal di seluruh Indonesia karena sifat pembunuhan yang mengerikan. Drama pembunuhan yang diduga dilakukan Rian semakin mengejutkan. Jenazah salah satu korban ditemukan di pinggir jalan di Jakarta terpotong menjadi 7 bagian dan ditusuk dengan linggis. Ferry menguburkan jenazah korbannya di halaman belakang rumahnya di Jombang, Jawa Timur. Setelah penangkapannya, ia dikenal sebagai penyanyi pembunuh berantai setelah menghibur petugas pengadilan, sesama narapidana dan penonton media di sel penjaranya dengan menyanyikan sebuah lagu dari albumnya sendiri. Pada Februari 2009, Ferry menulis autobiografi berjudul The Untold Story of Rian. Dalam autobiografinya, Ferry menunjukkan bahwa dia dulunya adalah seorang guru ngaji dan kemudian menjadi model pria. Ferry terang-terangan mengakui bahwa dia adalah seorang homoseksual dan dia mengakui bahwa sebagian besar korbannya juga lelaki homoseksual. Ferry mengaku membunuh salah satu korbannya setelah korban menawarkan uang dan mobil untuk berhubungan seks dengan pacarnya. Namun, pada Oktober 2010 ia mengumumkan akan menikah dengan seorang wanita terpidana pengedar narkoba yang bernama Eni Wijaya yang ditemuinya pada tahun 2008 saat keduanya ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Eni Wijaya telah dibebaskan dari LP Pondok Bambu sekitar September 2010 lalu. Salah satu alasannya untuk menikahi Eni Wijaya meskipun dia homoseksual adalah untuk memenuhi keinginan ibunya agar ia menikah dengan seorang wanita. Meskipun beberapa orang berpikir bahwa dia gila, dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Indonesia karena membunuh dan memotong atau memutilasi Hery Santoso dan membuang bagian-bagian tubuhnya yang dimasukkan ke dalam koper dan tas travel plastik di sepanjang jalan Jakarta pada tahun 2008. Rian yang telah menikam dan memukul Hery Santoso sampai mati telah memotong tubuh Santoso menjadi 7 bagian. Dalam pembunuhan yang digambarkan telah dimotivasi oleh kecemburuan. Rupanya Santoso telah menawarkan Rian sebuah mobil dan sejumlah uang tunai sebagai pembayaran untuk berhubungan seks dengan pacar Rian. Menurut pengakuannya sampai saat ini, korban Rian yang pertama adalah Kuro Setio Pranomo alias Guntur yang dibunuh pada bulan Juli 2007 di rumah orang tua Rian di Jombang, Jawa Timur. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas. Mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah Rian lalu dikubur. Kasus ini dimulai dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat. Yang pertama itu di dekat kebun binatang Ragunan. Yang kedua itu di Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korban adalah Hery Santoso, seorang manajer di sebuah perusahaan di Jakarta. Hery dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Hery karena
tersinggung setelah Harry menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya yang diketahui bernama Noval, yang tentunya dia adalah seorang laki-laki. Jejak Ryan dan Noval dapat terlacak setelah mereka menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Harry untuk berfoya-foya. Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama Ryan. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Ryan di Jombang, Jawa Timur, dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Sebagian besar sudah tinggal kerangka. Ryan kemudian juga mengakui pembunuhan 6 orang lainnya, dan tubuh mereka ditemukan terkubur di halaman belakang rumah yang sama, sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan oleh Ryan. Nah, sampai saat ini sudah 11 korban yang diketahui, antara lain yang ditemukan dengan kondisi termutilasi di dekat kebun Ragunan pada tanggal 12 Juli 2008 yaitu Harry Santoso. Nah, yang ditemukan di dalam penggalian pertama di halaman belakang rumah orang tua Ryan yang di Jombang itu ialah Vincent Yadi Priyono, Ariel Somba, Radi Glenn Eden Tambuan, yaitu finalis MTV VJ tahun 2007, Kuro Setio Pranomo alias Guntur. Nah, yang ditemukan dalam penggalian kedua di halaman belakang rumah orang tua Ryan yaitu Agustinus Fitri Setiawan, Nani Hidayati, beserta anaknya yaitu Sylvia Ramadhani Putri. Yang berikutnya itu Muhammad Aksoni, Zainal Abidin. Nah, yang terakhir itu Muhammad Asrori alias Aldo. Ryan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Atas vonis tersebut, Ryan mengajukan banding dan kasasi, tetapi di 2 tingkat peradilan, namun Ryan tetap dijatuhi hukuman mati. Dengan ditolaknya upaya hukum tersebut, Ryan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tetap menjatuhkan hukuman mati terhadap Ryan. Oke, itulah tadi story tentang Ferry Idam Ernansyah aka Ryan. Namun menurut beberapa sumber yang saya baca atau menurut beberapa artikel yang saya dapat itu, Ryan sampai saat ini masih menunggu eksekusi matinya di tempat ia ditahan. Nah, bagaimana dengan story kali ini? Apakah kalian suka? Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.